Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, dari kelompok service akan menjelaskan tentang aplikasi Android yang telah kami buat berjudul Cuti Diskominfo Provinsi Lampung. Pertama di sini ada halaman splash screen. Kemudian kami di sini bisa login. Kemudian password bisa dilihat passwordnya. Kemudian di sini kita mulai dari register aja. Register di sini formatnya harus Gmail. Jika kita tidak mengisikan format Gmail, maka dia akan memberikan peringatan bahwa format Gmail tidak valid. Jadi misalkan kita di sini isi pengguna 4@gmail.com, kemudian 654321, daftar. Kemudian di sini karena kita telah membuat sebagai contoh lain, kita membuat pengguna ke berikutnya. Di sini 654321. Nah, di sini sebagai pembuktian bahwasannya CRUD yang telah dilakukan oleh pengguna sudah menggunakan unique ID dengan Firebase masing-masing, sehingga apabila melakukan CRUD salah satunya tidak mengganggu pengguna lainnya. Di sini kita login sebagai pengguna 5. Di sini ada halaman add data, kemudian ada formulir. Formulirnya dicetak sebagai pengantar bahwasannya kita telah cuti untuk dikirimkan ke admin. Kemudian scan barcode karena suratnya itu telah berfungsi sebagai surat outputnya, maka di situ terdapat unique barcode. Kemudian kita di sini mulai pengguna 5. 3B. Sakit. Mulai cuti. Di sini tanggal selalu update sesuai tanggal pembuatan videonya. Aplikasi buka. Kemudian kita save. Kemudian kita buat formulir. Formulir ini kita buat dicetak secara resmi karena pegawai itu kalau mengajukan surat cuti harus ada secara cetak juga gitu. Sebagai dokumentasi saja. Tapi admin juga bisa mencetak surat pengajuan cuti ini. Oke. Kemudian kita cetak surat. Maka dia tersimpan secara otomatis di storage kita. Kemudian view all. Nah, di sini pengguna 5. Oke, kita logout, masuk ke pengguna 4 yang telah kita buat. Oke, kita login. Nah, kita lihat view all di sini kosong karena tadi datanya CRUD-nya telah dipisah untuk berdasarkan unique ID. Jadi kita buat di sini hanya admin yang bisa melihat CRUD dari masing-masing pengguna. Di sini kita buat pangkat 4A, kemudian sakit hamil, periode mulai cuti kita buat terserah kita. Oke, terus kita save. Maka hasilnya seperti ini. Nah, pengguna 4. Kita logout untuk scan barcode kita mulai di akhir saja. Nah, kemudian kita lihat di sini admin supaya sendiri Esya Putra Primanegara ya. Terus kita mau login. Nah, kita bisa melihat detail dari data yang telah diisi. Dari kan pengguna 5 dan pengguna 4 dengan pangkat 3B dan 3A. Pengguna 5, terus kalau kita setujui dan dia telah mengirimkan surat formulirnya, kita cetak. Nah, dia akan masuk ke storage kita. Kemudian apabila telah disetujui, kita bisa kirim email sebagai persetujuan.
Selanjutnya akan dijelaskan tentang scan barcode. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang output dari aplikasi itu tersebut. Di sini kita lihat yang file yang telah dicetak PDF tadi itu akan masuk ke storage tanpa membuat folder ya. Jadi misalkan ini. Seperti ini. Output dari aplikasi kita itu adalah surat pengajuan cuti dan surat penerimaan cuti. Nah, ini pengajuan kepada yang terhormat dengan pengguna 2 sebagai tanda tangannya. Untuk apa dicetak formulirnya? Karena tanda tangan itu sebagai keabsahan dari surat ini. Jadi kita buat. Nah, kemudian tanggal pengajuan cuti dan cuti yang dimaksud tadi itu dia seperti parsial dalam Excel dan Word gitu. Jadi apa yang kita isi dia akan terisi otomatis di surat ini tanpa mengetik secara manual. Itu menggunakan library iText 5 PDF. iText PDF 5. Kemudian di sini surat persetujuan. Di sini kita telah membuat persetujuan di salah satu pengguna, itu pengguna 4. Ya, pengguna 5 maksudnya. Nah, ini kita langsung di sini yang bertanda tangan adalah kepala dinasnya. Dengan scan barcode mengisi dari nama pengguna itu sendiri. Baik, nah, untuk mengeceknya kita bisa membuka aplikasi kita. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang cara bekerja dari barcode, scan barcode. Nah, di sini file yang tadi telah saya pindahkan ke laptop untuk di-scan. Misalkan di sini adalah pengguna dari pengguna 5 3B. Maka ketika barcode-nya di-scan akan keluar pengguna 5 menggunakan sistem pakar APK, entity.diskominfo.apk. Selanjutnya di sini saya akan men-scan surat persetujuan. Nah, di sini ada surat persetujuan cuti oleh nama pengguna 4. Nah, di sini apabila kita scan koordinatif surat cuti pengguna 4 telah disetujui. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.